harus tetap selalu ingat identitas negara kita itu gimana, hukum negara itu gimana, dan apa larangan yang di negara kita itu. Bukan program, bukan visi misi yang kita lihat, tapi ya viralnya. Selamat datang di podcast Membangun Integritas Indonesia. Dan kali ini saya Adisti sebagai moderator yang akan membawakan podcast ini. Kita akan mulai dari pembahasan tragedi setelah insiden Petrus, ancaman lain, solusinya seperti apa, dan upaya kita sebagai belajar juga seperti apa. Jadi insiden Petrus ini adalah salah satu pelanggaran integritas yang ada di Indonesia. Maka dari itu, seperti apa insiden Petrus, kita sudah bersama teman-teman saya. Di sini ada Gaby, Evelyn, dan Melissa. Oke, jadi kita ngomongin mungkin dari latar belakang Petrus dulu ya. Setahu gimana terus ya? Iya. Petrus itu kan penamaannya jadi dari penembakan misterius. Nah, itu keren banget. Iya, dari nama orang Petrus. Cuman menurut dari yang sepengetahuan aku ya, Petrus itu tuh dimulai ketika Pak Soeharto menjabat. Dimana pada saat itu dikeluarkanlah Super Semar, yang dimana katanya isinya itu Pak Soekarno bilang ke Pak Soeharto, kayak gue nggak mau tahu, pokoknya lu beresin dah tuh ya tatanan-tatanan negara yang jelek-jelek dan lu beresin dengan cara apapun. Nah, si Pak Soeharto ini dia kayak oh ya udah dengan cara apapun, jadi dia mengeluarkanlah yang namanya Petrus, penembakan misterius. Yang katanya kalau aku nggak salah ingat dia itu untuk menembaki, untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara sepihak ya kalau dari yang aku baca. Karena katanya Petrus itu katanya untuk membuat negara lebih baik, tapi nyatanya semua orang ditembak. Makanya nyampe ada namanya penembakan misterius. Gak tahu nih siapa yang nembak, dari mana dia, apakah dia kawan, apakah dia lawan, gak ada yang tahu. Masih misteri itu sampai sekarang. Tapi jatuhnya jadi kayak ancaman teroris gitu ya. Iya benar. Karena katanya tuh Petrus pada saat itu semua orang yang bertato, ibaratnya kalau di Jepang yakuza kali ya, langsung ditembak jeder mati semuanya. Padahal belum tentu orang-orang yang berperawakan seperti si yakuza, gangster itu mereka melakukan sesuatu hal yang jahat gitu loh. Tapi mereka tetap semuanya kena tembak, bener gak? Ya, jadi Petrus yang diharapkan itu jadi solusi terbaik pada saat itu tuh jadinya kenyataannya tuh malah jadi berbanding kebalik sama yang diharapin. Jadi kematian ratusan orang yang diduga kriminal itu tanpa pengadilan langsung dieksekusi di tempat. Dan itu katanya tuh nggak ada wacana dari pemerintah, tiba-tiba aja di hari pertama ada orang meninggal ditembak di kepala, di hari kedua ada siapa meninggal ditembak di mana. Ya maksudnya menurut aku pribadi ya, Petrus pada saat itu bukan merupakan solusi, jadinya malah itu menjadi sebuah ancaman di mana semuanya jadi takut tuh keluar rumah. Apalagi pas saat itu kan lagi tegang-tegangnya tuh kan, karena emang Indonesia kita masih awal ya, masih menata. Oke. Dengan awalnya adalah tujuannya memberantas orang yang berperilaku kriminalitas, tapi ujungnya tidak dengan hukum yang adil gitu ya. Berarti kalau misalkan kita bahas korban-korban ini, kan sampai sekarang misalnya contohnya ini adalah Wiji Tukul yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini naik lagi. Kayak Wiji Tukul ini seorang penyair puisi di mana dia dari dulu tuh ikut demo lah apa-apa tentang kebijakan Orde Baru ini. Terus tiba-tiba di tahun 98 itulah hilang kayak gitu ya. Mungkin banyak korban lainnya, tapi salah satunya Wiji Tukul ini yang dimana mulai diangkat lagi oleh anaknya yang dia juga seorang penyair. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya itu kan kayak di sini kan Wiji Tukul itu, oke, mungkin bahas sedikit ke presiden ya. Gimana kalau misalkan Wiji Tukul ini dia putrinya pernah ngomong ke Jokowi, dan dimana Jokowi itu juga berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dan menemukan Wiji Tukul dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Tapi intinya jelas gimana perselesaiannya gimana. Makanya saat ini dia mulai meminta janji gitu, menuntut janji yang lama kepada Pak Jokowi. Menurut kalian ya bagaimana itu? Bisa gak sih ya? Apalagi kasusnya udah lama banget kan, zaman udah berubah banget, dari dulu sampai sekarang udah benar-benar berubah banget. Jadi gimana ya? Tapi kalau menurut aku tentang si Wiji Tukul ini, dia emang kalau kita secara lihat langsung itu kayak oh kasihan ya dia jadi korban. Tapi sadar gak sih sebetulnya pada saat masa Orde Baru itu sebetulnya ada loh orang-orang, pihak-pihak yang memang berkata bahwa Petrus itu memang harus dilaksanakan karena memang nyatanya kriminalitasnya angkanya turun. Tapi ya kita nggak tahu, balik lagi maksudnya kan benar kata Epe tadi kan, zaman udah berubah, udah susah nyari infonya, dan lagi pula
kalaupun memang si putri dari beliau ini dia meminta untuk menuntut kayak mana nih janjinya, itu menurut aku ya itu sebuah hal yang seharusnya udah nggak bisa diadili, karena penembakan misterius itu atau Petrus itu kan pasti orang-orangnya juga udah tua ya, udah tua, mungkin udah ada yang meninggal yang melakukannya, jadi kayak mau diadili sampai kayak gimana, toh mereka sudah di kuburan gitu loh. Ya, pengungkapan kasusnya itu masih sulit gitu. Berarti kalau saya gitu, menurut kalian ini kan kayak Pak Jokowi aja mau berjanji gitu kan. Terus sekarang kemarin itu juga dia berjanji, Pak Ganjar berjanji kepada anaknya itu untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti menurut kalian itu sebenarnya apa tujuan Pak Presiden? Kalau dilihat emang sebenarnya kan kalau dari logika ya benar tadi kayak belum tentu bisa selesai. Iya. Mungkin ya bapak-bapak presiden kita ini ya, atau bapak calon presiden, calon presiden, karena video ini direkam saat sebelum pemilu 2024. Oke, jadi menurut aku kalau dipikirin secara logis mungkin ada dua. Yang pertama, bapak-bapak ini menginginkan bahwa anaknya ini menjadi tenang, karena kayak bapak saya meninggal secara tidak wajar, makanya ditenangkan, ya nggak apa-apa nanti kita coba cari. Iya benar kan, daripada stres gitu kan, jadi dikasihlah janji, ya mungkin janji palsu entah kita nggak ada yang tahu. Atau yang kedua, untuk menggait politik, kayak nih saya akan menyelesaikan masalah yang kemarin-kemarin belum selesai nih, jadi kalian semua harus di pihak saya, tapi ya balik lagi kita nggak ada yang tahu kan, itu hanya sebuah spekulasi. Dan kalau emang benar bisa ketemu juga, itu benar-benar kayak penemuan gede maksudnya gitu. Iya. Kayak benar-benar gede banget, dan pasti citra-citra yang ya pemerintah juga pasti nambah gede dong. Ya, mungkin tujuan salah satu juga itu. Tapi malah jadi kalau misalkan beneran ketemu nih, malah jadi kayak kan itu korban gak cuma satu kan, orang juga nuntut lagi. Iya, bisa jadi. Ya tahu justru gini ya Ini ranahnya susah ya, sulit. Ada upaya-upaya yang kita lakukan ya, pemerintah juga ada lakukan upaya-upaya. Kalau misalkan bukan yang curiga itu gimana ya, cuman kalau misalkan beneran ketemu, apa itu bukan yang negatif tinggal gimana ya, sih kayak apa sengaja dari dulu diumpetin buat sekarang diiniin lagi atau gimana? Itu balik lagi nggak sih, itu jadi kayak teori konspirasi. Plot twist ya. Tapi aku jadi penasaran kalau misalkan memang nanti yang mungkin memang yang ini Petrus ketemu gitu kan, apakah emang akan dihukum? Karena kan sekarang negara kita ini kan lagi lagi menyuarakan bahwa hak asasi manusia. Kita kan negara yang meninggikan HAM ya. Iya. Pasti hukumnya juga sering jangan juga. Tapi mungkin seandainya sampai si Petrus ini tuh ketemu, mungkin nggak akan gimana banget kali hukumannya ya, cuman pasti ya pemerintah akan melakukan yang terbaik lah Dan bakal ya, bikin cari geger. solusi yang terbaik ya. Oke, berarti kematian ratusan orang yang diduga pelaku kriminalitas tanpa hukum yang adil ini menunjukkan bahwa bagaimana kekuasaan dan korupsi ini dapat mengancam prinsip bagi integritas Indonesia. Ya, jadi selain Petrus ini masih banyak ancaman lain terhadap integritas yang ada di Indonesia. Contohnya dari korupsi dan juga pemilihan umum. Oke, jadi selain Petrus masih banyak ancaman integritas lain yang ada di Indonesia. Contohnya itu dari korupsi yang ada di pemerintahan dan pemilihan umum serta pelanggaran hak asasi manusia lain. Kita mulai dulu dari korupsi. Silakan, Nadia. Sebenarnya sih yang dari kita coba yang paling terkenal ya kasus korupsi itu yang IKTP. Sebenarnya sih kayak aku juga masih bingung apa dibalik kayak latar belakangnya itu apa gitu ya. Kayak sebenarnya sih masih banyak ya. Bahkan kayak sebenarnya ini aku bukan maksudnya yang sensitif atau gimana, cuma kayak calon-calon mau itu cawapres atau mau itu pejabat atau itu provinsi, sebenarnya sih kita masih belum tahu yang mana punya potensi korupsi atau tidak. Karena sebetulnya korupsi itu sebuah sifat kan sih. Iya. Kayak kita harus kenal lebih baik dulu baru kita tahu. Dihilangkan juga. Kayak kita tahu sifat baiknya. Mungkin belum tentu juga dia. Iya, sebenarnya. Salah satu yang aku tahu sih di tahun 2018 tuh pernah ada kasus dana hibah. Ya, jadi itu menyangkut kesejahteraan sosial juga sih ya. Jadi tuh pada korupsi ini tuh sebuah daerah di Probolinggo itu diberikan dana 29 miliar. Buat apa tuh dana? Itu dana tuh buat memperbaiki infrastrukturnya, terus kayak ada kesehatan gitu untuk masyarakat kan lumayan banget kan tuh, apalagi yang emang ekonominya susah banget kan. Tapi ternyata tuh emang pejabat daerah situ tuh malah disalahgunakan Sama oknum pejabat. Tidak semua pejabat begitu guys. Nggak mungkin dong dana 29 miliar tiba-tiba bush hilang gitu aja kan. Ya pasti dicari dong. Terus udah kayak ketemu sama KPK, ternyata pejabat daerahnya ada yang korupsi. Ya, mungkin tiba-tiba hilang juga sih. Dan itu korupsinya banyak ya. Itu kan masih banyak. Emang mungkin ada lah 29 miliar ada digunain lah buat ya kesejahteraan. Emang kan nggak maksimal gitu kan hasilnya kan pasti.
Berarti tapi selesai apa kedua kasus itu udah selesai apa belum sih? Misalnya? Udah. Kalau buat kasus yang itu udah, tapi kan korupsi itu selalu ada ya. Iya, kan? iya. Jadi untuk mungkin secara garis besar nggak korupsi itu nggak selesai, Iya, tapi ya di titik itu ya selesai. Pasti ya dihukum lah. Ya, cuman ya kalau korupsi ya masalah korupsi kan banyak nih ya. Kita nggak ada yang tahu nih. Iya. Nah, meskipun udah dihukum juga pasti ada lagi. Kayak hukumannya apa ya? Kayak belum kesempatan gitu nggak sih? Kayak Iya. Iya. Dan apa kata orang-orang di internet, punya duit punya kuasa. Iya, betul. Jadi sebenarnya korupsi itu memberantas korupsi ini tuh cuman omongan doang, belum tentu bisa beneran kayak ini. Karena emang benar tadi kalau misalnya korupsi itu salah, Iya, salah. seperti. Oke, dari kasus dari pembahasan korupsi ini, bahwa kita bisa bilang bahwa semua ini tuh membutuhkan tekad yang tekad yang tegas dan komitmen yang kuat untuk kita bisa membangun budaya integritas yang di Indonesia. Jadi dari generasi muda yang janganlah sampai ada sifat-sifat korupsi yang kecil-kecil kayak gitu. Mungkin ya dari zaman kita dari generasi kita itu dari yang kecil kayak contohnya organisasi. Ya, ya, benar. itu kan juga salah satu bukan politik juga cuman kayak ranahnya lebih kecil lah, lebih kecil. Jadi kita bisa belajar lah ya. Jadi bisa belajar dari situ. Kita punya tanggung jawab ya, kerjakan dengan komitmen yang benar. Oke, seperti rumor yang sedang beredar dalam pemilihan umum tahun ini yang akan segera berlangsung, di mana berkaitan dengan kecurangan yang ada di pemilu saat ini. Di mana para calon capresnya pasti punya partainya masing-masing, entah itu kecurangan dari partainya atau dirinya sendiri. Kalau menurut kalian, salah satu bentuk kecurangan itu apa dan gimana ya? Dan apakah seperti yang rumor beredar atau tidak? kalau menurut aku sih sebenarnya bukan lebih kecurangan sih. Mungkin ada pihak yang lebih berpihak. Pihak yang lebih Contohnya kayak apa? Misalnya kayak seperti yang kita tahu ya sebenarnya itu kan awalnya itu cawapres nomor 2 itu kan dipasangkan oleh wakil sebelumnya kan sebelum diganti. Saat itu sebenarnya yang dari aku tahu sebenarnya itu Pak Jokowi itu masih suara ke PDI kan, partai PDI. Cuman pas kapan ya awal-awal tahun 2023 ya tiba-tiba tuh kayak ada pergantian wakil gitu ya. Itu kayak makin ngomong-ngomong aneh dong kan. Ya, jadi dari contoh pemilihan nomor 2 itu kan berarti benar ya kalau misalnya ada pihak yang lebih berpihak gitu ya. Mungkin yang lain ada contoh lainnya? Kayak ya yang lagi beredar Viral. Sebetulnya aku pribadi ya, menurut aku dari ketiga pasangan ini tuh bukan lebih ke kecurangan menurut aku, tapi mereka tuh gimana ya ngomongnya ya, ya udahlah ya nggak usah dihalus-halusin lah ya. Yang namanya mereka debat itu harusnya kan mereka memperdebatkan tentang visi misi mereka tentang program mereka. Sedangkan yang dari kemarin nih debat-debat kemarin yang kalau kita dengar tuh kayak mereka lagi menyerang satu sama lain gitu. Iya. Jadi kita ini kan anak SMA yang kebetulan tahun ini adalah tahun pertama kita untuk nyoblos ya kan. Nah kita jadi bingung kayak apakah memang seperti ini debat cawapres? Apakah memang seperti ini kita harus memilihnya kayak gini? Jadi kayak menurut aku bukan yang kecurangan karena beliau-beliau ini mereka tuh kalau dari aku pribadi aku tuh lebih mengira bahwa mereka daripada nge-gain trust-nya kita, nge-gain kepercayaannya kita, mereka tuh lebih nge-gain attention kita, perhatian kita yang mereka ambil. Padahal jadi kayak bukan program, bukan visi misi yang kita lihat, tapi ya viralnya. Kayak yang kemarin salah satu ada yang wah benar-benar ini banget nyampe bagian apa gemoy. Nah itu jadi kayak apa-apa, wah ini si bapak gemoy ya, tau lah ya. Jadi kayak tahu visi misi dia apa? Iya. Dan kalau misalkan ada yang nanya, misalkan apalagi nanyanya ke yang umuran kita, kayak sudah visi misinya apa sih? Tahu nggak sih? Kayak enggak, iya. Tahunya ya yang ini ya ini begini. Iya, makanya jadinya maksudnya kalau misalnya mau dibilangin lebih ke kecurangan, sebenarnya menurut aku untuk yang aku tahu ya, kecurangannya sih nggak kelihatan. Kita nggak tahu setiap di belakangnya itu mereka ngapain. Cuma maksudnya saat di depan di publik ya yang kita lihat ya yang gitu, bukan yang kayak literally mereka kelihatan bahwa mereka nyuap atau mereka bayar ini, nilep itu gitu. Ya balik Kayak lagi bisa gitu. jadi pemicu buat ngancam integrasi juga kayaknya ya. Bisa jadi Dengan ya banget. kayak mereka ada yang mihak 1, 2, 3 dengan ngelihat mereka saling debat begitu, ntar kitanya juga jadi ikut ya demo lah. Bener. Langsung iya. Tapi saya yang paling parah tuh kesatuan keluarga sih.
Iya. Iya. Oh iya. Satu Iya, satu pilih ini, satu pilih ini. Ya, sebenarnya kan Bisa. dari hati aja kan ya, ya mau bisa berbicara. nyerang dalam satu keluarga Iya. aja gitu. Iya benar, itu bahaya banget. Iya. Jangan sampai pemilunya lancar, keluarganya nggak lancar. Mungkin quote terakhir yang ada dari video Dirty Vote yang aku tonton ya. Situ dia ngomong kalau misalkan pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Dan selain itu, solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan ini ya dengan kita dan kalian sebagai warga Indonesia, kami sebagai generasi muda, bahwa kita bisa berupaya dengan pertama meningkatkan kesadaran kita tentang integritas, ya kan, tentang integritas, tentang pendidikan, nilai-nilai moral, etika yang dari sederhana dulu, kehidupan sehari-hari dulu aja, ya kan? Pokoknya lebih aware lah ya sama apa yang terjadi tentang negara, tentang kehidupan sehari-hari. Jangan terikut-ikutan juga sama yang pengaruh-pengaruh negatif-negatif itu. Cari tahu info yang benar, jangan ke bawah arus gitu. Terus solusi kita sebagai pelajar nih kan nggak bisa berefek banget kan ya, apalagi memberikan saran kepada yang lebih tua tuh pasti udah batu banget dah. Benar. Iya, Benar. Tapi kita harus tahu yang mana sih yang termasuk pelanggaran. Iya. Dan mungkin ada upaya kita bisa sebagai penegak hukum. Iya. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang lagi viral banget kayak TikTok, media-media gitu tuh benar-benar berperan penting banget kalau misalkan kita pakai itu kan buat Iya. promosiin apa kayak ya yang Apalagi sekarang tuh media sosial tuh udah masuk banget nih sama kehidupan kita gitu kan. ya selain kita para siswa-siswa ini tuh pihak para media tuh juga benar-benar berperan penting banget dalam menyebarkan informasi ya yang akan kita ya generasi-generasi sebelumnya yang akan datang itu buat diserap Jadi, gitu. selain perubahan nyata ini dari kita, dari warganya, dari media ininya, tapi kita juga butuh sebenarnya dari pemerintahannya. Iya. Iya. Gimana contohnya nih dari aku mungkin dari kita meningkatkan transparansi lebih jelas lagi gimana pemerintahannya, gimana hukumnya, gimana ya dari pemilihan aja supaya nggak ada rumor-rumor kayak kecurangan pemilu kayak gitu. Iya. Kan itu kayak kalau kecurangan rumor dan ya tadi kayak visi misi dia kurang jelas atau gimana kan membuat kita jadi mendingan nggak usah milih aja lah. Iya. Malah jadinya golput. Oh, jadi kebaikan Iya, ya, jangan golput. sampai. Terus kalau menurut kalian menurut kalian nih apa sih yang bisa pemerintah saran lah buat pemerintah demi mencegah pelanggaran Mungkin integritas? apa ya, media informasinya itu lebih kayak selektif gitu ya. Lebih Kalau selektif itu banyak lagi. hoax gitu ya. Iya. Terus kayak rumor-rumor yang padahal tuh belum diketahui kebenaran itu gimana. Ya, media yang terlalu memihak juga sebenarnya Iya. nggak bagus ya. Oke, berarti juga penegakan hukumnya mungkin Iya, lebih yang tegas lagi. Jadi intinya untuk mengatasi Iya. permasalahan integritas yang ada di Indonesia saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita ingat bahwa perubahan itu tidak hanya tidak terjadi secara instan dan dari satu pihak saja, tapi juga ini adalah perjalanan yang panjang di mana kita membutuhkan kesabaran, komitmen, tekad yang benar-benar tegas juga kuat. Selain itu, di mana kita membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. So, mari kita semua bersama-sama untuk berkomitmen dan membangun budaya integritas di Indonesia untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang tadi kita bahas terjadi. Semoga tidak terjadi. Dan mungkin kalian bisa kasih satu kalimat atau beberapa kata tentang podcast hari ini. Kayak dari aku dulu kali ya. Yes. Kalau aku pesannya tuh cuman cukup kayak satu doang ya. Kalau mau Indonesia berubah, kalau mau bangsa kita berubah menjadi lebih baik, kita harus bergerak bersama-sama. Karena ya kita ada Bhinneka Tunggal Ika buat apa? Kita ada Pancasila buat apa? Kalau kita bergerak sendiri-sendiri nggak mungkin bisa jalan. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Ya, dari aku sih mungkin kita para generasi yang muda-muda ini lebih selektif lagi dalam memilih informasi-informasi. Benar. Kalau dari aku, apapun yang kita lakukan sekarang atau kedepannya itu
harus tetap selalu ingat identitas negara kita itu di mana, hukum negara itu di mana, dan apa larangan yang di negara kita itu. Oke, jadi itulah pesan-pesan dan saran dari kami juga kata-kata hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast kami hari ini. Dan saya Dinsti. Saya Gaby. Saya Evelyn. Saya Melisa. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.